Si Logitech merilis Pop Series. Nah, ini nih, Pop Skis, PopMouse Desk Mat. Assalamualaikum teman-teman, saya Randi Adha, Sekilas IT. Kalian yang pengen setupnya tuh kece, keren, modern, dan stylish, pasti mencari keyboard dan mouse yang sesuai dengan selera, supaya bisa melengkapi setupnya sesuai dengan keinginan. Nah, bener kan? Saya juga sebetulnya kayak gitu. Pasti orang-orang di luar sana atau teman-teman di luar sana juga kayak gitu, sama. Nah, makanya brand-brand keyboard mouse tuh merilis keyboard-keyboardnya yang punya desain tuh yang berbeda-beda gitu kan, yang manis, yang cantik, yang cakep gitu, yang modern, yang elegan gitu kan, supaya orang-orang tuh punya banyak pilihan untuk bisa menyeting mejanya sesuai dengan keinginannya. Nah, di sini tuh ya si Logitech merilis Pop Series. Nah, ini nih mantap banget ya. Ini ada Pop Skis atau Pop Keyboardnya. Terus ada juga Pop Mouse, nah kayak gini bentuknya dan warnanya sangat unyu-unyu sekali. Dan pelengkapnya ada Desk Mat. Nah, kira-kira dengan bentukan seperti ini, apa sih kelebihannya kalau misalkan kita beli keyboard Pop Series dari si Logitech ini? Yang tentu harganya nggak murah ya pasti ya. Tapi apa sih kelebihannya gitu kan? Nah, di sini saya akan coba cari kelebihan dan kekurangannya tentang si Pop Series dari si Logitech ini. Oke, yang pertama di sini dari keyboardnya dulu ya. Keyboardnya ini warnanya blaze, kuning dan hitam. Ada 3 warna yang dihadirkan. Yang pertama ada blaze ini, terus ada heartbreaker, dan ada daydream. Kita lihat di paket pembelian si keyboardnya sudah dilengkapi dengan keycap tambahan emoticon. Nah, emoticonnya seperti ini ya. Nanti kalian bisa lihat lebih jelasnya. Dan juga ditambah Logibolt USB receiver. Nah, Logibolt USB receiver ini bisa terhubung ke 6 perangkat sekaligus, termasuk si PopMouse-nya ini. Karena ada logo petir yang berwarna hijau, yang ada petir warna hijau ini, berarti dia udah bersertifikasi Logibolt USB receiver. Si keyboard ini juga selain bisa terkoneksi pakai USB receiver tadi, bisa juga terhubung pakai Bluetooth. Sekaligus bisa terkoneksi ke 3 perangkat. Ini tuh sudah mendukung Bluetooth 5.0. Cara firingnya sih gampang banget ya. Kita tinggal tekan aja, misalkan di sini tuh kan ada notifnya ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kita tinggal tekan aja nomor 1 sampai si LED-nya tuh berkedip-kedip. Lalu di pencarian Bluetooth perangkat yang mau dihubungkan, misalkan di PC saya ini ya, nanti bakalan muncul nih Logipop Keys ya. Nanti bakalan ada angka juga muncul di sana. Kalian tinggal ketikkan aja di sini, misalkan yang munculnya tuh angka 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Tinggal tekan aja gitu. Lalu enter. Maka secara otomatis si keyboard ini bakalan langsung terkoneksi ke device yang barusan kalian koneksikan. Dan bakalan kelihatan baterainya juga ketika kalian mengkoneksikan si keyboard ini ke device yang sudah terkoneksi tadi. Misalkan ke PC, nanti ada bar baterainya, persentasenya berapa persen lagi gitu untuk si baterainya. Terus di tombol escape ini ada logo kunci ya. Tekan Fn plus escape untuk mengaktifkan tombol bagian atas seperti F1, F2, dan seterusnya. Jika kalian buka si fungsi ini, Fn lagi, tekan ya Fn plus escape, maka tombol multimedia yang akan aktif. Jadi di sini tuh kan ada F1, F2 sampai 12 dan ada tombol multimedianya juga seperti volume, pause, dan lain-lain. Terus tombol F4 ini ketika kita tekan seperti menyembunyikan aplikasi yang sedang berjalan di si PC-nya. Jadi kalau misalkan kalian lagi buka sesuatu gitu kan, ngetik, ternyata ada bos datang, tekan aja F4, maka si tampilan layar bakalan kembali ke layar desktop gitu kan, tampilan desktop aja gitu, terlihat tidak ada aplikasi yang terbuka gitu. Kalau misalkan udah nggak ada, tekan lagi F4, maka si tampilan yang tadi akan muncul lagi ke layar. Mantap ya, simple gitu kan. Nah, lanjut untuk emoticon yang ada di samping kanan keyboard, ini tuh ternyata bisa langsung digunakan. Jadi misalkan nih lagi chatting via WhatsApp web ya, nggak lengkap kan kalau misalkan nggak pakai emoticon. Kita tinggal pencet aja langsung keluar emoticonnya. Terus tidak hanya itu juga, ini bisa disetting sesuai dengan keinginan si emoticonnya. Misalkan nih emot tangan 2 yang kayak gini, terus atau emot jempol gitu kan, itu tuh bisa disetting manual.
Cara settingnya gampang. Kalian tinggal buka aplikasi Logitech Option, boleh download, nanti saya akan simpan link di downloadnya di deskripsi ya. Terus tinggal pilih deh, mau ganti pakai emoticon apa, tinggal klik, udah selesai. Terus untuk si emotnya juga sudah disediakan di paket penjualannya. Kayak tombol jempol kayak gini, terus tombol tangan kayak gini, terus tombol lope, api, dan lain-lain. Oke, keyboard ini tuh adalah mekanikal juga gitu. Dia menggunakan switch TTC ya. Di sini ada TTC warna brown dan juga punya durability yang cukup bagus. 50 kali juta klik, hampir sama dengan Romer G bawaan dari si Logitech. Durability-nya cukup lama juga, 50 kali juta klik gitu. Ini nggak akan rusak. Dan warnanya juga brown, jadi kalau ngetik kalian malam-malam nggak terlalu berisik. Bahannya ini tuh full ABS dengan lekukan yang ujungnya tuh bulat-bulat. Di bagian bawahnya ada 5 rubber feet, ya tentu untuk menjaga kestabilan saat dipakai ngetik, biar nggak goyang-goyang. Untuk keycapnya ini tidak double injector, jadi huruf di atasnya ini tuh stiker printing yang sangat kuat gitu. Kalian nggak usah takut, saya udah coba juga ini ya, nggak usah takut terkelupas. Saya udah coba gosok-gosok pakai kuku, pakai pisau, nggak terlihat si stikernya ini mau lepas. Jadi intinya stikernya pasti kuat banget. Tapi nggak tahu kalau misalkan udah 5 tahun atau 10 tahun, mungkin bakalan pudar juga atau stikernya lepas. Ya nanti 10 tahun kalian ingatkan saya, apakah stikernya lepas atau enggak gitu. Oh iya, kalau mau ganti keycap ini bisa aja sih. Cuman cari yang serasi ya. Jangan maksa dipakein yang kotak-kotak nih kayak gini. Kan jadi aneh nantinya. Cari yang bulat-bulat atau yang sesuai lah dengan body si keyboardnya. Oh ya, lupa ya. Si keyboard ini tuh menggunakan baterai A3x2. Ini tinggal di switch tombol di kanan. Ya, ini ada on off-nya. Ini diklaim si Logitech baterainya ini bisa bertahan sampai 3 tahun. Saya juga ya belum coba selama itu, paling juga beberapa minggu gitu ya, tentu baterainya nggak habis. Harga yang beredar di pasaran ini ketika saya lihat harga si keyboard Pop Keys ini 1.365.000-an. Tentunya ini cukup mahal ya. Tapi untuk kelas Logitech ya standar gitu kan. Kekurangannya sih mungkin ini nggak ada RGB-nya, terus untuk switch-nya juga terlalu goyang-goyang. Terus ketika saya ngetik-ngetik lama gitu kan di sini sering typo gitu. Ketika saya ngetik siapa gitu, kadang si O-nya itu keklik jadi siapo gitu kan. Nah makanya jadi kalau kalian pengen terbiasa dengan keyboard seperti ini, mungkin sebulan gitu atau 2 bulan harus terbiasa dulu dengan tombol-tombol seperti ini supaya meminimalisir typo. Nah, gitu. Lanjut kita ke PopMouse yang warna kuning ini. Ini saya belum buka, tapi saya udah pernah coba ketika waktu itu live di Shopee-nya si Logitech. Saya bahas ketiga barang ini gitu kan. Warnanya juga sama. Mouse-nya ini tuh bisa dilepas seperti ini. Nah, ini tuh magnetik ya. Seperti ini tuh. Ini di dalamnya ada baterai A2 juga. Dan ini tuh bisa bertahan sampai 24 bulan atau 2 tahun. Si baterainya ya, untuk si Logitech mengklaimnya seperti itu. Nah ini tuh silent click. Nah seperti ini. Terus di tengahnya ada scroll wheel. Nah scroll wheel ini tuh ketika kita scroll. Makanya si web tuh ketika di scroll menggunakan scroll wheel ini, teknologi scroll wheel, majunya tuh sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau misalkan mau baca, enak menggunakan scroll yang udah punya teknologi scroll wheel seperti ini. Terus di tengahnya ini ada logo bulat ya. Nah ini tuh untuk memunculkan emoticon. Jadi ketika ngetik-ngetik atau lagi ngetik di WhatsApp gitu kan, pengen memunculkan emoticon, kita tinggal tekan ini aja. Dan si tombol si mouse ini yang tengah ini bisa diganti fungsinya menggunakan software Logitech Option. Terus di belakangnya ini ada 3 switch juga. Nah ini sayangnya di paket pembeliannya tidak dihadirkan atau tidak dibarengi dengan receiver USB. Karena di sini hanya terkoneksi dengan Bluetooth saja. Nah, ketika dilihat di sini tuh ada Logibolt ya, logo Logibolt yang petir seperti itu. Nah, ini tuh udah support ke USB Logibolt yang ada di si keyboardnya. Makanya satu receiver yang ada di keyboard ini bisa digunakan juga ke si mouse-nya ini. Jadi satu receiver bisa
dipakai oleh dua device ini. Karena si Logibolt itu bisa mengkoneksikan lebih dari 2. Jadi totalnya 6 gitu. Satu receiver untuk 6 perangkat. Terus di bawahnya ada sensornya dan di sini ada logo on off-nya. Udah gitu aja. Dan apalagi ya, pengalaman pakainya sih ketika waktu itu saya pakai ya, karena tangan saya agak gede, jadi ketika pegang mouse seperti ini, jadi agak kagok aja gitu. Dan kalau misalkan ini jatuh seperti ini, nah ini ya bahannya menurut saya cukup kokoh dan nggak terlalu ringkih lah gitu. Jadi jangan khawatir pecah ketika ini jatuh. Paling lepas aja seperti itu. Tapi si bahannya juga nggak pecah gitu. Aman lah ya. Oh ya, tambah saja nih, untuk si PopMouse ini udah support Logitech Flow. Jadi fungsinya untuk mentransferkan teks, gambar, atau file antar perangkat. Jadi kalau misalkan kalian instalkan Logitech Flow di laptop dan instalkan juga Logitech Flow di desktop atau di PC, kalian bisa dengan cara mendrag saja dari laptop ke PC gitu kan. Si teks itu atau gambar itu bisa langsung terpindahkan. Jadi seperti di copy paste atau di transfer lah. Tapi dua-duanya harus diinstalkan dulu si Logitech Flow-nya. Untuk harga si PopMouse ini ketika saya lihat di e-commerce berkisar 365 ribuan. Kalau kalian mau beli, nanti saya akan simpen linknya di deskripsi dan kalian tinggal klik beli di sana. Terakhir untuk si deskmat-nya ini. Saya juga udah pernah pakai juga, udah pernah coba juga si deskmat dari Logitech ini. Ternyata memang anti air ketika dicoba gitu kan. Ditumpahkan air di sini, kita tinggal bersihkan aja pakai tisu atau pakai lap, dia udah mulai bersih lagi. Cuman sayangnya di sini tuh rasanya agak tipis dibandingkan kalau kita beli di luar sana yang ketebalannya mungkin ada yang 3 mili sampai 4 mili. Tapi untuk si deskmat ini ketebalannya cuman 2 mili saja. Nah, kayak gitu ya. Untuk si rubber pitnya juga lumayan cukup nggak terlalu mencengkram tapi nggak terlalu licin juga. Ya mungkin gitu kan si Logitech buat ini karena bukan dikhususkan untuk main game. Paling ngetik-ngetik seperti ini biasa gitu, nggak terlalu hardcore gitu menggunakannya. Makanya cengkramannya nggak terlalu erat. Jadi penggunaannya juga paling ngetik-ngetik simple, ringan gitu kan. Jadi ya ini udah lebih dari cukup. Panjangnya ini 70 cm dan lebarnya 30 cm. Ya menurut saya nggak terlalu lebar, nggak terlalu kecil juga ya. Cukup aja lah seperti ini gitu kan. Harga yang ditawarkan memang ini cukup mahal juga ya. Untuk sekelas si deskmat 268 ribuan. Oke, ketiganya udah dibongkar juga di sini ya. Kelihatan mungkin berantakan juga. Kalau misalnya kalian punya saran kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Jadi kesimpulan yang saya dapat ketika beli keyboard ini, si keyboard Popcase ini, harus sesuaikan dengan setup PC kalian. Kalau saya sih punya budget lebih, ya nggak akan beli ini gitu kan. Pengennya keyboard mekanikal yang ada RGB-nya gitu kan. Terus yang switch-nya bisa diganti gitu. Karena ya itu selera saya. Tapi selera kalian juga tentunya pastinya berbeda. Pengen yang kayak gini biar biar berbeda dari yang lain. Ya boleh saja. Karena keinginan orang tuh ya berbeda-beda. Terus si mouse-nya juga kecil seperti ini. Saat digunakan untuk main game tentunya kurang enak juga. Karena masih kerasa delay-nya sedikit aja. Delay gitu kan. Tapi untuk pengerjaan seperti gambar gitu, ngeklik gambar pakai mouse ini, terus atau editing pakai ini, tentu nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalkan dipakai untuk main game-game FPS, menurut saya agak sedikit delay. Terus apalagi ya? Ya mungkin gitu aja teman-teman. Kalau misalkan kalian punya saran dan kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Kalau yang mau nambahkan juga silahkan di kolom komentar disimpan. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.